2025 sudah waktunya lock out dari agama Islam. Yuk, gimana? Saya ajak nih. Yuk, lock out dari Islam, login ke Kristen. Gimana? Ayo. Tidak, Bang. Nanti kalau tidak Tuhannya siapa? Bingung. Kemana-mana Karena nih kalau di Suneo dalam nih. Islam, Suneo, yang kita bahas Nanti itu, dulu, saya jelaskan apakah dulu. Allah yang ada di dalam Quran itu merujuk kepada Allah yang ada di dalam Bible? Kalau menurut Kok saya lari beda, Bang. kemana-mana sih? Kalau Tuhannya bahasa sama, Anda merujuk, buat apa itu agamanya salah. beda-beda? Nah itu bagus tuh Rian. Kalau sama kenapa beda? Itu silakan. Agamanya beda-beda, Bang. Makanya kan gini, kalau pertanyaan Mas Rian, kita sesama Muslim mungkin berbeda pendapat nggak masalah. Jadi Iya, kalau nggak apa-apa. menurut saya, kenapa kok kalau Tuhannya sama beda-beda gitu? Nanti dulu kalau Tuhannya sama beda-beda, karena mungkin Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Nah, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu kan pada abad 7 Masehi. Suneo, kok kita jadi nggak fokus? Gitu. Suneo, kita itu ini membahas apakah Allah itu yang ada di dalam Quran itu merujuk kepada Allah yang ada di dalam Alkitab. Itu yang kita bahas. Iya, Bang. Kalau misal rujukannya ke Alkitab, berarti ajarannya harus sama dong Islam sama Kristen. Nah iya, makanya saya bilang ini Suneo ngemis-ngemis Tuhan. Ngemis. Nanti dulu, boleh saya jawab? Boleh, Bang. Dari tadi itu yang pengen saya tunggu-tunggu. Gimana? Mas Rian, kita harus sama persepsi. Kalau kata-katanya Mas Edis itu Allah yang di Quran merujuk kepada yang di Bible, salah. Lah ya salah, betul dong. Terus tadi kamu bilang itu sama, sekarang beda. Lah ya salah, betul. Aduh, kadang sama, kadang beda. Gimana sih? Iya, Bang, betul, Bang. Bukan merujuk. Yang dirujuk ke Alkitab itu nggak sama, betul. Nggak sama, Bang. Kalau menurut saya gitu loh. Oke, Sunio, sekarang berarti jawaban sudah berubah. Tadi sama, sekarang beda. Gini loh, maksudnya tuh ya. Al-Quran itu terus bukan kok merujuk sama Injil, bukan gitu loh. Aduh, Muhammad ini coba Sunio kecil dulu bawah. Muhammad ini kepala saya, Sunio. Aduh, udah. Saya kamu nggak jelas orangnya, Sunio. Tapi betul, Bang. Ya Tuhannya beda-beda pasti, Bang. Kalau sama berarti ajarannya harus sama, Bang. Oke. Jadi kesimpulannya Rian, bahwa Tuhan yang dibahas di dalam Al-Quran itu berbeda dengan Tuhannya orang Yahudi dan Nasrani. Betul, beda. Beda. Baik, saya akan tunjukkan satu ayat. Pokoknya beda kena partil, sama-sama kena martil juga. Baik. Lah, emang kenapa? Oke, saya akan tunjukkan. Bahwasanya memang agama Islam itu membingungkan. Baik ya, saya akan tunjukkan. Tergantung orangnya, Bang, bikin bingung apa enggak, Bang? Oke, baik, saya akan tunjukkan ya. Iyalah. Sebentar ya. Wah, yang komentar semua ini. Pendukungnya di semua ini. Mana, Bang? Jangan tidur, Bang. Malah tidur, Bang. Iya, kan saya lagi bukakan dulu. Itu iya. ada di dalam surat. Sebentar. Bentar ya, sabar ya. Surat. Sebentar, sabar ya. Maju kena, mundur kena. Iya, memang begitu. Kemarin aku kopal sama Bang Edis yang DM aku, yang hujat aku banyak loh, Bang. Masa? Gara-gara apa? Dikiranya aku di dalam mau sama surat Bang Edis. Al-Ankabut ayat 46. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 46, saya balikan dulu kamera saya ya. Biar Anda melihat sendiri. Tadi Anda bilang beda ya, Tuhannya orang Yahudi
dan Tuhannya orang Nasrani tidak sama dengan Tuhannya orang Islam. Oke? Ya. Oke, Oke. baik. Apa pernyataan Al-Quran ya? Kita lihat. Ini Quran surat Al-Ankabut ayat 46. Ya. Oke. Dikatakan, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Ahli kitab siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani, betul? Iya, betul, betul. Oke, jangan kamu mendebat mereka, melainkan dengan cara yang paling baik. Kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Katakanlah. Jadi orang-orang Islam disuruh berkata kepada ahli kitab. Apa yang suruh kalian katakan? Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, betul? Satu ya. Nah, berarti di sini orang Muslim mengemis supaya Tuhannya orang Muslim sama dengan Tuhannya ahli kitab, betul? Enggak gitu, Bang. Gini, Bang. Terus Al-Quran datang gimana? itu untuk menyempurnakan agama, Bang. Sebentar, Bang. Al-Quran datang Tadi itu Anda untuk bilang, menyempurnakan sebentar, kitab-kitab, saya Bang. ulangi lagi sedikit. Tadi Anda bilang Tuhannya orang Islam berbeda dengan Tuhannya ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, betul? Sementara Allah memerintahkan umat muslim untuk berkata, katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, betul? Betul. Berarti di sini Al-Quran mengklaim nggak bahwa Tuhannya orang muslim sama dengan Tuhannya ahli kitab? Sebenarnya sama, tapi kan Al-Quran itu datang untuk menyempurnakan, Bang. Gitu, Bang. Musmet. Nah iya, sekarang gini, Bang. Sekarang ini saya tanya, Bang. Ya. Ada dua pemerintahan, Orde Lama sama Orde Baru. Mungkin nggak Orde Lama dikritik sama Orde Baru? Kan seperti itu, Bang. Orde Makanya Lama agar supaya, sama Orde Baru. Mungkin iya, berarti nggak? Orde Baru kan merevisi yang Orde Lama agar supaya lebih baik, kan gitu, Bang. Datangnya Al-Quran seperti itu, Bang. Orde Lama. Kita bukan bicara kritik-mengkritik. Kita berbicara mengenai apakah Tuhannya orang Islam sama dengan Tuhannya ahli kitab Yahudi dan Nasrani, betul? Iya, itu kan menurut Taurat sama Injil kan. Lalu terus Al-Quran datang untuk menyempurnakan itu. Bingung ya? Bingung saya. Gini. Saya, gimana ya, ada pasir gimana nih, saya lompat. Gimana, Bang? Menurut Anda tadi, Tuhannya orang Islam tidaklah sama dengan Tuhannya, Tuhannya orang Islam kan Allah. Tidak sama dengan Tuhannya orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Sama atau tidak? Tidak. Tidak sama. Sementara ayat tadi berbicara bahwa kalian diperintahkan, katakanlah kepada ahli kitab itu bahwasanya, apa katanya? Katakanlah, coba baca. Ya, katakanlah. Apa? Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Terus? Tuhan kami dan, wah, baterainya habis itu. Dan Tuhanmu adalah satu. Nah, tadi katanya beda. Sekarang satu. Lah tapi tadi dia bilang sama kok salah, Bang? Ya makanya saya bilang salah kena palu, benar kena palu. Musmat. Kok bisa ya? Ya makanya saya bilang orang Islam Tuhannya yang mana dulu, nggak jelas. Kalau saya tetap Allah, Bang. Iya, yang dimaksud Allah itu merujuk kemana? Apakah Allah itu merujuk kepada Tuhan yang ada di dalam Bible atau Tuhan sendiri? Kalau Tuhan sendiri, kenapa kok disama-samakan dengan Tuhan yang ada di dalam Injil? Muhammad. Oke, gini, Bang Rian, nggak usah mumet. Gak usah mumet. Saya udah ada tulisan background bagus nih. Gimana
Gimana kalau 2025 ini sudah waktunya meninggalkan agama Islam? Tuh. Terima kasih, terima kasih. 2025 sudah waktunya lock out dari agama Islam. Yuk, gimana? Saya ajak nih. Yuk, lock out dari Islam, login ke Kristen. Gimana? Ayo. Tidak, Bang. Nanti kalau tidak Tuhannya siapa? Bingung. Ya Allah, Sebentar Bang. bilang Tuhannya Allah. Sebentar Allah disama-samain dengan Tuhannya yang sebelumnya. Kalau saya Allah tetap Allah, Bang. Gimana? Oke lah, baiklah. Intinya saya cuma mau bilang begini, Bang. Allah itu adalah Tuhan sesembahan orang Quraisy. Para penyembah berhala di Ka'bah ketika itu. Coba nih saya tanya sama Anda. Waktu Muhammad dulu, ketika dia lahir sampai berumur 39. Orang-orang di sukunya, bangsa suku kaumnya Muhammad itu kan orang Quraisy, betul? Mereka menyembah siapa di sana? Mereka berbakti kepada berhala. Siapa di Ka'bah itu? Berhala. Kepada berhala. Nah, betulkah kata Al-Quran bahwasanya Allah itu Tuhan negeri Mekah? Betul. Ya iya. Kalau Allah Tuhan negeri Mekah, artinya Allah itulah yang diibadahi oleh suku bangsanya Muhammad, yakni orang-orang Quraisy, betul? Betul. Iya, nabi-nabi terdahulu tidak ada yang berbakti kepada Allah. Yang berbakti kepada Allah itu adalah kaum keluarga sukunya Muhammad. Iya, karena datang Nabi Muhammad kan untuk menyempurnakan itu, Bang. Untuk Iya, agar supaya tidak menyembah berhala, disempurnakan Bang. ritual penyembahan itunya. Ya enggak, beda nyatanya ada sholat, Bang, ada puasa, ada segala macam, kan gitu, Bang. Iya, karena niru-niru orang Yahudi dan orang Nasrani. Artinya apa? Artinya ajaran orang-orang Quraisy itu diblender sama Muhammad, dirombak sama Muhammad, dimodif biar mirip-mirip agama Yahudi dan Nasrani. Abang salah berarti, Bang. Zaman dulu belum ada blender, Bang. Salah berarti. Di blender, bukan blender pakai blender betulan. Maksudnya iya, berarti kan salah. Dicampur. Lah ya berarti kan salah. Pakai bahasa yang baik dong, Bang. Oke, sekarang begini. Kita teliti nih, dikaji secara penelitian sejarah. Nabi-nabi terdahulu itu tidak ada yang berbakti kepada Allah. Bahkan mereka tidak pernah keluar kata Allah itu dari mulut mereka. Contoh, nabi-nabi seperti Nabi Musa, Nabi Daud, nabi-nabi sebelumnya itu tidak ada yang berbahasa Arab. Karena kata Allah itu hanya berasal dari bahasa Arab. Coba sebutkan bahasa selain Arab yang memiliki kosakata Allah. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Artinya Allah itu memang asli buatan Arab. Coba sekarang. Di zaman Muhammad, udah ada tawaf belum? Sebelum Muhammad jadi nabi? Belum ada ya? Ada. Di zaman sebelum Muhammad lahir, mereka di sana sudah tawaf di Ka'bah itu. Cuman mereka tawaf sambil telanjang. Lalu dimodif. Iya, lupa. Iya. Dulu mereka tawafnya telanjang. Dimodif sama Muhammad. Sekarang pakai kain ihram. Dulu mereka juga lari-lari. Safa Marwah itu. Bahkan dulu di zaman Muhammad, orang-orang itu masih merasa berdosa. Melakukan ritual itu. Lari antara Safa dan Marwah itu. Cuman kata Muhammad, oh itu nggak berdosa. Ini yang saya tunjukin ayatnya. Ya. Dia nggak berdosa, tapi kan dibetulin biar benar gitu loh, Bang. Tadinya telanjang, sekarang pakai kain ihram. Gini loh. Di zaman Muhammad, orang-orang itu tahu bahwa ritual-ritual di Ka'bah itu berdosa. Karena apa? Mereka tahu itu ajaran penyembahan berhala. Cuman sama Muhammad, oh nggak apa-apa itu. Nih, saya tunjukin ayatnya. Saya tunjukin.
Iya bang, saya tahu bang. Sebentar. Saya udah tahu sebenarnya. Bentar ya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Jadi di zaman Muhammad, orang-orang itu ragu-ragu. Aduh, ini kan ajarannya orang Quraisy penyembah berhala. Nah, sama Muhammad, oh nggak apa-apa. Nih, saya balikin kamera saya. Dulu mereka mengira itu berdosa. Nih, kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya bang. Oke, Al-Baqarah 158. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya. Karena dulu mereka berpikir, udah tahu mereka itu ritual penyembahan berhala. Kata Muhammad, nggak apa-apa, nggak dosa itu nggak dosa. Nih, ya kan? Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Coba, kenapa di sini ada kata tidak ada dosa baginya mengerjakan syai di antara keduanya? Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa ini memang ritual orang-orang Quraisy terdahulu, para penyembah berhala. Nah, makanya saya bilang Bang Muhammad itu memang membuat agama baru, agamanya orang Quraisy dimodif. Makanya, ayo saya undang, ayo lock out dari Islam, login Kristen. Ayo gimana? Jangan lama-lama. Ayo, gimana? Oh, harus dipikir secara matang-matang, Bang. Oke, baik, jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Artinya ini menjadi modal bagi Anda untuk berpikir dan mencari kebenaran, betul? Tapi gini Bang, Gimana? Ini kan apa namanya, bukan sekedar apa obrolan omong-omong kosong, tapi kan ini belajar juga Bang. Jadinya kalau yang benar-benar cari kebenaran ya kita debat, tidak perlu pakai emosi gitu Bang. Betul, Kita betul. pakai data. Betul. Cuman kan yang terjadi sekarang ini kebanyakan orang-orang Muslim naik ke sini kan marah-marah. Tuh, saya tidak Bang, santai Bang. Nah, berarti Anda orangnya terbuka. Artinya Anda menerima sesuatu yang baru untuk difikirkan, untuk dikaji ulang. Betul ya? Begitu. Justru nanti ketika Anda menemukan jawabannya bahwa Islam benar, berarti iman Anda semakin kuat. Tetapi pasti nanti akan Anda menemukan jawabannya, pasti Anda keluar dari agama Islam. Ya belum pasti juga Bang. Kok situ malah kayak ya, Nabi Bang. Biarkanlah waktu yang menjawab itu. Artinya apa? Nanti kalau Anda sudah menemukan jawabannya, itu nggak satu ini aja. Seperti kita ini seperti puzzle ini. Jadi kita susun nanti ketemu jawabannya. Gini. Tapi memang gini Bang, maaf, potong dulu Bang. Tapi memang dari mulai bulan 5 bulan 6 bulan yang lalu lah saya nonton, memang banyak orang-orang yang mengklarifikasi orang Islam itu. Ada satu video itu sampai tak simpen videonya. Satu keluarga itu, loh kok ternyata seperti ini ya sebelah gitu. Maksudnya saya nggak mau nyebutin merek ya. Jangan paham betul apa yang saya katakan. Terus sampai nggak mau sholat dan segala macam gitu-gitu banyak. Satu keluarga. Tergantung orangnya juga Bang. Gitu. Sebentar. Ada satu keluarga Bang. Akhirnya tidak mau sholat lagi. Ada. Gara-gara? Gara-gara nonton Anda, berarti Anda menyesatkan ini. Iya, dalam perspektif orang Islam saya menyesatkan, tetapi dalam perspektif saya melakukan pencerahan. Artinya mereka sudah kembali ke jalan yang benar. Tinggal sedikit lagi mereka akan meninggalkan Islam, lock out dari Islam, kemudian login ke Kristen. Begitu, Bang. Iya, Bang. Tapi Bang, tidak semua yang apologet seperti ini tuh punya bahasa-bahasa yang bagus. Ya nggak Islam, nggak Kristen, pasti oknum ada yang seperti itu. Tapi habis terserah mereka. Oke, sekarang begini. Bang, makasih Ben Syagian, makasih. Begini, ketika Anda mempelajari agama Islam, betul tidak bahwasanya dulu waktu Muhammad baru-baru jadi nabi, baru-baru mengaku nabi, dia itu sangat benci dengan Ka'bah.
Iya, betul. Iya, sampai-sampai kiblatnya itu dipindahkan ke Dipindah, betul. Masjidil Aqsa, ke Yerusalem. Karena memang Muhammad tahu bahwa tempat itu bukan kiblat, tempat itu tempat penyembahan berhala. Itu pertama Muhammad. Cuman gara-gara Muhammad kecewa, orang Yahudi tidak mengaku dia nabi, akhirnya kiblatnya dibalikin ke tempat penyembahan berhala itu. Makanya umat Islam yang awal, ya, kaum muhajirin itu, orang-orang yang berhijrah bersama dengan Muhammad itu, pertama kalinya mereka tahu itu dosa, mengerjakan Safa Marwah itu lari-lari, kemudian tawaf. Mereka berkata bahwa itu perbuatan dosa. Setelah Muhammad membalikkan kiblatnya, dibilang, oh nggak apa-apa, itu tidak ada dosa mengerjakannya. Terus ada beberapa hal juga yang menurut saya ini nggak pansos ya, walaupun kita WA, aku juga cerita seperti ini. Yang masalah menikah gitu loh, menikah lebih dari satu dan cerai dengan mudahnya gitu. Karena saya merasa saya juga lahir dari seorang perempuan, jadi kalau ada yang seperti itu memang ya kurang setuju gitu. Bukankah dalam agama Islam seperti itu, Bang? Cerai tinggal talak saja. Aku ceraikan kamu. Tapi kan ternyata udah cerai kan? Tergantung naluri, Bang. Tergantung naluri kita. Kalau kita tidak menyetujui itu, ya kita nggak mungkin melakukan itu, Bang. Iya, tetapi kan itu memang di dalam ajaran agama Islam seperti itu. Kawin, cerai, kawin lagi, cerai lagi. Bahkan kata Abdul Somad, selama masih 4, nggak masalah. Bisa ceraikan lagi. Ini ceraikan lagi. Betul kan? Betul nggak? Iya memang gitu, kebanyakan di lingkungan saya juga seperti itu. Iya, jadi makanya Bang, ini kembali kepada hati nurani, bisikan hati nuranimu, supaya apa? Supaya Anda sendiri merenung-renungkan, menimbang-nimbang dalam hati mana yang benar. Saya hanya menyuarakan, mari tahun 2025 sudah waktunya Bang, log out dari Islam dan login ke Kristen. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti itu. Jadi semoga saya ada satu pengalaman, Bang. Sebentar aja. Apa itu? Satu pengalaman. Dulu waktu di Jakarta, ini nanti pasti yang DM saya makin banyak, Bang. Kemarin aku dikiranya pro sama TV itu, yang DM saya hujat banyak banget, tapi nggak masalah. Namanya cari kebenaran atau belajar itu sampai kita mati. Saya dulu pernah di Jakarta, karena saya kerja sama orang Nasrani, orang Medan kalau nggak salah, ada marganya itu. Semuanya itu nonis, Kristen semua. Itu dulu tuh sempat saya dimintain tolong bawa, mau ada ceramah atau gimana gitu di gereja kan. Terus saya disuruh bawa salib ke gereja tuh, menyambut orang baru di sana tuh luar biasa, Bang. Luar biasa. Pernah aku tahu kan. Masa salib dibawa-bawa maksudnya? Enggak, maksudnya kan mau ada ceramah apa gitu, aku nggak paham, tapi disuruh bawa salib untuk bahan ceramah atau gimana gitu. Itu waktu itu ada acara kayak ceramah anak-anak muda malam minggu gitu loh, Bang. Gitu. Oke. Terus? Dan mereka ketika aku masuk ke sana itu penyambutannya luar biasa gitu loh, Bang. Kayak menemukan saudara lama gitu-gitu loh. Pokoknya akrab gitu-gitu segala macam. Kalau di Islam nggak ada seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Oke, gitu sih, Bang. Oke. Makin banyak yang menghujat saya, Bang. Gitu aja. Oke. Ya, kebenaran itu Anda sendiri yang memilih, bukan ditentukan orang lain. Oke.